Oke, kita lanjutkan di praktikum. Tadi sudah kita menentukan most probable number. Sekarang kita akan masuk ke beberapa pemeriksaan terkait eh, bakteri koliforum ya. E. coli dan koliforum lainnya adalah organisme indikator penting untuk keberadaan patogen dalam baik dalam makanan ataupun water, air ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan tadi seperti petani sugarcane ataupun petani yang eh, memanen padi ya misalnya seperti itu dan terkait juga dengan lingkungan dan juga di beberapa bidang mikrobiologi analitik lain yang penting gitu ya untuk melihat selain dengan tadi most probable number kita akan melihat juga dengan beberapa pemeriksaan yang lain ya. Karakteristik dari E. coli dia merupakan bakteri aerobik dan ataupun fakultatif anaerobik ya dan bisa tumbuh optimal di suhu 37 derajat Celcius dan bisa ditumbuhkan pada medium yang simple yang memang banyak disediakan dan biasanya dia ini ya E. coli ini mempunyai kapsul ya dan tumbuhnya ini E. coli itu tampak seperti keabu-abuan ya, seperti keabu-abuan ya dan ataupun putih tapi dia agak tebal seperti itu ya bentuk ininya karakteristiknya dan dia tumbuh di Matkonki agar dan beberapa jenis agar lainnya. Ya, ini media khusus untuk deteksi dan enumerasi deteksi coliform dan E. coli dan semua ini ada nomornya dan bisa dibeli ya, dibeli untuk kita pemeriksaan di laboratorium. Contohnya aja tadi seperti yang kita gunakan di MPN itu most probable number kita menggunakan lactose broth. Di situ nomor produknya 94792 7 ataupun 70142 ya yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi atau identifikasi coliform dan E. coli ya. Ada yang selektif, ada yang non selektif ya medianya ya. Saya sudah sampaikan di sini ya tergantung dengan tujuan daripada penelitian yang kita lakukan ya. Contohnya ini kita menggunakan Oxoid brillians E. coli ya ataupun Coliform agar selektif yang sekarang ini memungkinkan untuk konfirmasi peningkatan E. coli langsung di cawan Petri ya. Oxoid brillians E. coli ataupun Coliform agar selektif ya. Ini tadi yang kita menggunakan EMBA ya, di mana dia menghasilkan ketika kita melakukan goresan dari menginokulasi ke dalam cawan Petri dengan media EMBA ini ya, dia akan menghasilkan warna seperti uh, hijau metalik ya, hijau metalik kalau dia memang positif terhadap E. coli ya. Kemudian contohnya ini ya, ketika kita menumbuhkan di cawan Petri, ya, bakteri E. coli ini kan adalah bakteri yang dapat memfermentasi laktosa. Ya. Ketika kita melakukan goresan ya pada cawan Petri, bakteri yang contoh ya, misalnya pada media agar khusus, ya, bakteri yang memfermentasi laktosa dia akan berubah menjadi warna pink. Ya, sedangkan yang non laktosa yang tidak bisa memfermentasi laktosa, dia tidak akan berwarna ya atau colorless. Ya. Misalnya kalau kita ingin mencari misalnya E. coli dan dibandingkan dengan Salmonella typhi misalnya. Ya. Di media Matkonki agar. Kemudian ada beberapa uji biokimia ya. Ketika kita ingin melaksanakan pemeriksaan bakteri-bakteri tertentu ya. Uji biokimia bakteri baik dari kita melihat apakah bakteri ini memfermentasi laktosa, sukrosa, glukosa,
TSI-nya menghasilkan gas atau tidak, H2S, ya, uji indol, MR, PV, sitrat, motility, urea, dan oksidase. Ya, di mana bakteri seperti E. coli itu ya yang masuk ke dalam famili Enterobacteriaceae, ya, misalnya E. coli ataupun Enterobacter itu merupakan laktosanya positif, ya. Dia dapat metabolisme laktosa, suprosa, dan glukosa, menghasilkan gas juga, uji indolnya positif, tetapi H2S-nya negatif, ya. Dan motility-nya pun dia dapat bergerak, ya. Ini adalah uji TSA atau uji triple sugar iron agar, ya, atau TSA, yang merupakan metode yang digunakan untuk melihat kemampuan mikroorganisme dalam memfermentasi gula, ya, dalam memfermentasi gula, di mana medium TSIA ini mengandung 3 macam gula, yaitu glukosa, laktosa, dan suprosa. Terdapat juga indikator red phenol atau fenol merah serta FeSO4 untuk memperlihatkan pembentukan H2S atau gasnya, yang ditunjukkan adanya endapan hitam, ya. Konsentrasi glukosa adalah 1/10 dari konsentrasi laktosa atau suprosa, agar fermentasi glukosa saja yang bisa terlihat, ya. Dan medium TSIA ini diinokulasi dengan menusukkan OC, ya, sedalam 3/4 medium lalu menggoreskannya pada selen media. Jadi kita mempersiapkan dulu, ya, agar miringnya, yang kita buat sediaan di dalam tabung reaksi, kemudian dengan menggunakan OC baru sampelnya itu kita goreskan di situ, ya. Hasilnya, bila mikroorganisme hanya dapat memfermentasikan glukosa, maka bagian bat atau bagian bawahnya media itu akan berwarna kuning atau bersifat asam. Dan bagian selennya yang miring tadi akan berwarna merah, ya, dan bersifat basah. Bila mikroorganisme dapat memfermentasi laktosa atau sukrosa atau keduanya, maka bagian selen dan bat media akan berwarna kuning seharusnya, ya, karena dia bersifat asam, serta bagian bat media kadangkala terpecah akibat bentukan gas seperti H2 dan CO2. Ya. Ini adalah contoh, ya, contoh gambar ini adalah contoh untuk uji TSA atau triple sugar iron atau TSIA, ya, agar slen. Dari kiri, yang kiri ini adalah kontrol, ya. Jadi kontrol saja, tidak ada masukan bakteri tertentu di situ. Kemudian kita masukkan di sebelah kanan selanjutnya, ini adalah Pseudomonas aeruginosa, di mana dia tidak dapat memfermentasi glukosa negatif, laktosa sukrosa juga negatif, ya, ditandai dengan tidak ada perubahan warna baik di selen dan ini, ya. H2S-nya negatif, gasnya negatif. Kemudian kita masuk ke E. coli, ini E. coli, ya, yang tengah ini E. coli. E. coli ini tampak dia baik selan maupun di bab yang di bawahnya, di mana glukosanya tampak positif, ya, dia warna kekuningan, ya. Kemudian laktosa prosanya juga positif, tetapi H2S-nya negatif. Gasnya positif, tampak gasnya positif, ya. Seperti itu untuk pembacaan daripada TSA atau triple sugar iron agar slen. Jadi dibuat dulu medianya, ya, medianya berupa agar miring, ya. Kemudian masuk ke uji indol, ya. Uji indol itu dikatakan positif ditandai dengan terbentuknya warna merah, ini, ya, warna merah di sini, pada medium yang menunjukkan bakteri memiliki enzim triptonase, ya. Triptopan, ya, enzim triptopan. Salah, ini salah tulis, ya, kurang tulis. Yang dapat menghidrolisis asam amino jenis triptopan yang memiliki gugus samping indol, sehingga indol akan bereaksi dengan reagen uji untuk membentuk indol yang berwarna merah, ya. Nomor 1 ini tampak uji indol negatif, yang nomor 2 ini uji indol positif, tampak adanya warna merah di bagian atasnya. Yang nomor 3 ini kontrol negatif. Bakteri-bakteri yang biasanya memiliki uji indol positif, contohnya adalah Aeromonas hydrophylla, Aeromonas punctata, Bacillus alvei. Kemudian yang paling penting karena kita mencari E. coli, ya, tentu saja E. coli-nya uji indol pada E. coli itu kan positif, ya. Kemudian uji red methyl, ya, metil merah. Nah, dalam mikrobiologi, metil merah digunakan
untuk identifikasi bakteri yang menghasilkan asam secara stabil melalui mekanisme fermentasi campuran asam dari glukosa. Ya, kalau dia warna merah, ya hasil di tabung reaksinya akan berwarna methyl red. Kalau dia negatif, ya dia akan warna kuning. Ya, contohnya bakterinya kalau dia positif metil merah, ya red methyl, contohnya adalah E. coli dan Proteus vulgaris. Ya, itu sedikit tambahan dari praktikum yang kita laksanakan terkait dengan pemeriksaan bakteriologi ya pada air pada modul kali ini yaitu lahan gambut dan aliran sungai. Ya, di samping most probable number ada beberapa uji yang kita lakukan secara biokimia untuk menentukan bakteri ini coliform positif atau E. coli positif atau tidak. Semoga ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuannya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah hanya sedikit. Mungkin adik-adik nanti dapat melihat lebih lanjut di kepustakaan-kepustakaan yang sudah ditentukan ya terkait dengan mikrobiologi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan semoga ujiannya nanti dapat memperoleh hasil yang baik dan tetap semangat ya. Salam sehat selalu.